Halo Sobat Komsos, berjumpa kembali dengan saya Stefanus di program podcast Koki, Komsos terkini dari Komisi Komsos KWI. Sobat Komsos, kalau sebelum-belumnya saya bicara dengan Bapak Uskup, nah sekarang ini adalah orang-orang yang dekat dengan uskup. Iya betul kan begitu kan? Orang yang dekat-dekat dengan Bapak Uskup ya. Ya ada Mbak Melisa, ada Mbak Bene dan Mas Adi. Halo semuanya. Boleh menyapa teman-teman juga. Silakan Mbak Melisa, mau nyapa siapa? Bagi keluarga di rumah. Bagi keluarga di rumah. Aku ada di sini. Masuk TV. YouTube. Ya, bagi keluarga maupun teman-teman yang kenal aku dan mungkin dengan podcast ini mengenal aku. Halo, salam kenal, nama saya Melisa Irawati. Saya bekerja sebagai staf Komisi Kepemudaan di KWI. Oh, pantesan muda terus ya, karena di Komisi Kepemudaan. Dia dekat juga sama orang muda. Oh iya, jadi muda terus. Mbak Bene, silakan. Hai, selamat sore. Nama saya Benedikta, biasa dipanggil Bene. Saya staf di Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Oh ini bagian listriknya, penerangan kan. Jualin, kalau ada lampu mati nyari Mbak Bene. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Adi. Hai, saya Adi Lopiantoro di Komisi Kerasulan Awam KWI. Jadi ini sudah 25 tahun lebih saya di KWI. Wah. Ya, tahun lalu. Iya. Ini udah fosil. Satu muda. Udah muda tuh. Ya, ini dari kepemudaan, ada yang dari Dokpen ya, ada juga yang dari Kerawam ya. Nah, masing-masing tentu punya cerita, punya pengalaman dan sebagainya. Udah berapa lama di kepemudaan? Kalau kepemudaan 4 tahun. 4 tahun sebelumnya? Sebelumnya jadi 2014 saya masuk di Komisi Kerawam setahun. Lalu berganti ke Komisi Karya Misioner 5 tahun. Lalu sekarang di kepemudaan 4 tahun. Oh berarti udah 3 komisi nih? Iya udah 3 komisi. Dengan uskup yang berbeda, romo yang berbeda. Asam garamnya ya lumayan lah. Tugas juga berbeda kan? Menjadi berbeda. Menjadi berbeda ya. Komisinya. Iya. Wah ini 10 tahun. Mama ini udah berapa tahun nih? Total sebetulnya 13 tahun ya. 13 tahun? Berarti dari SD dong. Sekarang aja kan SMA ini. 2 tahun pertama tuh saya masih karyawan kontrak, masuk ke sini masih kuliah semester 6. Terus bersama Romo Beni Susetio. Ngapain tuh? Di Komisi HK. Oh, jadi stafnya Komisi beliau. HK. Nah, kemudian 2015 saya pindah ke Komisi Liturgi. Nggak lama sih, hanya 22 bulan. Oh, enggak sampai 22 bulan. Nggak sampai 2 tahun. Kemudian 2017 Mei tanggal 15 Mei kemarin itu saya tepat 7 tahun di Dokpen. Berbarengan sama tahun. Ya 7 tahun di Dokpen. Mas Adi gimana nih 25 tahunnya di satu komisi atau udah pindah-pindah? 3 tempat ya. 3 komisi. Tahun 98 saya di Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan. Oh iya. Jadi waktu itu dengan Suster Francesco. Kemudian dari situ saya pindah ke Komisi Pendidikan. Sebentar, itu ngurusin perempuan tapi laki-laki gimana ya? Iya, itu juga saya juga dulu. Iya kan? Apa enggak risih gitu? Sempat bertanya-tanya. Kemudian saya ketemu dengan perempuan-perempuan yang hebat. Gitu. Mereka dalam berbagai persiapan kegiatan di Sekretariat JMP waktu itu. Sekarang SGPP ya. Sekarang SGPP ya. Waktu itu melayani Suster Francesco, lalu Ibu Murni, lalu saya pindah ke Komdik, itu melayani Bruder Harry. Komisi Pendidikan selama 13 tahun. Waktu itu menangani majalah Edukare juga. Lalu 2016 dipindah tugaskan ke Komisi Kerawam sama Prapto, terus Romo Koko dan sekarang Romo Hans. Oh, malah udah 3 bos ya di ini ya. Di Kerawam. Lebih ya waktu di Kerawamnya 3 kan? Tiga Terus Romo.
3 romo. Terus di pendidikan berapa Di pendidikan romo? Ada bruder, ada bapak, ada romo. Oh 3 juga. Iya. Jadi saya pernah melayani suster pernah, ibu-ibu pernah, bruder pernah, bapak laki-laki unggul, romo. Laki-laki perkasa nih melayani banyak. Checklist semua. Kalau kami kayak romo-romo. Ya, sebagian memang jarang juga yang bertemu dengan suster atau seorang ibu atau bapak, karena sebagian besar di sini romo-romo ya. Iya, romo-romo kan. Ya. Jadi saya termasuk ada awam yang jadi ini ya, yang ngurusin. Pernah ada di komisi pendidikan itu Pak Joko. Kemudian di sekretariat jaringan Mitra Perempuan itu Ibu Murni. Oke nih, dari komisi kepemudaan yang terakhir, apa suka dukanya nih yang paling dirasakan? Oke, suka dukanya ya. Sebetulnya ada impian sih waktu saya melamar di KWI waktu itu. Saya pernah kerja di bank, lalu terpanggil. Pernah kerja di bank. Lalu sekolah misi. Kenapa tiba-tiba dari bank? Nah itu, kalau Uskup datang kenalan dan tahu bahwa saya kerja, kamu ngapain kerja di sini? Sama kan pertanyaan semua gitu ya. Pertanyaan. Tapi berasa bahwa setelah mungkin 7 tahun kerja di bank terakhir di Maybank itu merasa bahwa gaji udah oke, bos udah oke, semua udah oke, tapi kayaknya ada yang kosong. Lalu saya berdoa dan memang mungkin Tuhan kasih sedikit demi sedikit ya informasi, salah satunya adalah sekolah misi di New Zealand. Jadi saya sekolah misi di New Zealand 5 bulan, lalu saya kembali lagi ke sana untuk jadi misionaris selama setahun. Ternyata pada saat saya pulang, saya ternyata ketemu Romo Maksi Unbria yang waktu itu jadi HRD pas dia lagi memimpin misa novena kerahiman ilahi jam 3 di gereja Christophorus Grogol. Dia bingung, ada anak muda yang gak kerja. Terus dia tanya, ngapain kamu di sini katanya. Saya baru selesai jadi misionaris, bahkan waktu itu kepikirannya mau ke bank lagi karena udah selesai tugasnya kan. Tapi dia bilang coba aja di KWI. Yaudah saya coba. Waktu itu juga waktu pertama kali coba itu saya juga harus lihat KWI apa karena masih buta banget gitu. Ternyata pas dilamar di sana juga tiga romo yang jadi direksi juga nanya gitu. Tapi mungkin seperti yang Bunda, aku itu seminggu itu harus dikasih waktu seminggu itu masih galau ya, melihat perbedaan gaji dan sebagainya gitu. Jadi aku akhirnya ke kapel dan ternyata seperti Bunda Maria yang mengatakannya bahwa dia mengandung Yesus, aku mengatakannya juga terjadi menurut perkataanmu, dan itu terasa banget dan itu kayak dikuatkan sama salah satu pembimbing rohani yang mengatakan yang sama seperti satu kalau saat itu berasa bahwa katakannya itu menjadi hal yang aku harus ikuti saat itu gitu. Nah sekarang berganti dengan 3 komisi yang ada dan di kepemudaan memang panggilan saya pertama karena WYD Madrid. Ternyata kepemudaan itu juga ada WYD juga. Ya, betul. Makanya aku berasa bahwa panggilan WYD itu ternyata memang titik awal aku sampai sekarang ada di titik kepemudaan juga. Kayak ada panggilan Tuhan dari titik awal sampai akhirnya aku ada di sini. Dan memang di CV aku bilang aku mau komisi karya misioner karena aku misionaris sebelumnya dan kepemudaan. Ternyata Tuhan menjawab. Jadi aku nggak meminta tapi memang langsung ditempatkan. Pas saya selalu datang ke dalam komisi itu pada saat karyawannya pensiun. Jadi selalu waktu di Kerawang itu bahkan karyawannya udah nggak ada, saya masuk. Terus waktu ke komisi karya misioner karyawannya juga mau pensiun. Begitu pula pada saat kepemudaan, jadi karyawannya Bang Karel udah sebulan pensiun, lalu saya baru masuk gitu. Dan suka dukanya di kepemudaan mungkin saya jadi belajar tentang OMK. Usia saya sekarang udah di atas batas OMK, tapi saya belajar tentang mereka, suka dukanya mereka, melihat bahwa banyak kami juga volunteer gimana mereka meluangkan waktunya setelah jam kantor untuk meeting bersama kami, untuk membuat konten-konten media sosial yang kita tahu OMK.net. Terus juga mengetahui dinamika mereka, bahkan aku juga nggak punya misi seperti mendampingi, maksudnya misi aku baru tahu mendampingi mereka itu menjadi misi aku saat ini. Pada saat mereka telepon, padahal mungkin tentang kerjaan, tapi tiba-tiba aku bisa mengatakan sesuatu yang Cimel makasih ya, karena Cimel aku jadi merasa kuat saat ini gitu. Jadi puji Tuhan. Ya, kalau yang seperti itu. Iya, kayak seakan aku hanya menjadi alat Tuhan untuk menjadi channel cintanya lah gitu.
So sweet banget. Iya. Lah, jadi belajar sign love ini nih gara-gara di OMK. Itu Pak. Ya kalau beda gimana nih? Aduh, Suka dukanya. kalau ditanya suka duka tuh suka bingung sendiri Om. Karena harus recall. Harus recall ya. Aku tuh ditugaskan di Dokpen awalnya itu sebagai arsiparis untuk ngurusin, untuk menyusun arsip-arsip kantor KWI yang harapannya Cuma nyusun-nyusun aja. enggak mendata, Oh di data. didata, menyusun dan mendata arsip kantor KWI sejak tahun 1930-an. Oh. Jadi arsip-arsip tua. Mateng tuh. Iya, arsip-arsip tua. Dan aku tuh seneng banget sebetulnya. Oh, seneng sama banget, begitu, seneng banget. Yes. seneng. Karena akhirnya aku jadi tahu nih, oh sejarah kantorku seperti ini. Oh ternyata pernah ada seperti ini. Oh ternyata iya, pernah ada event ini. Betul. Dan jadi kenal nama-nama orang-orang terdahulu yang pernah ada di kantor ini jelas ya. Terus harapannya sebenarnya 2017 itu aku ditaruh di Dokpen untuk membenahi arsip. Sebetulnya harapannya adalah ketika 100 tahun KWI itu kantor KWI itu sudah beres, sudah rapi arsipnya. Gitu. Hanya sayang sekali karena keterbatasan SDM, jadinya banyak hal yang harus didahulukan daripada arsip itu. Hanya tuh mengerjakan, mengarsipkan, membaca sejarah, itu tuh aku senang. Aku senang sekali berada di balik meja gitu untuk baca arsip, gitu, baca surat-surat gitu. Terus sampai pernah diledekin sama Romo Koko. Karena aku dari komisi, dari 2 komisi, komisi HAK dan komisi liturgi, kemudian aku pindah ke departemen. Dari komisi itu kan aku sering tugas luar kantor. Nah, ketika departemen Udah nggak pernah lagi. tidak pernah lagi, hampir tidak pernah lagi saat itu. Sampai diledekin sama Romo Koko gini, Ben, kamu taruh di Dokpen, kamu dimuseumkan di sini. Gitu. Enggak Romo, ini tugas penting loh, ini loh, aku bilang. Gitu, Romo Koko, ingat banget aku diledekin sama Romo Koko gitu. Tapi terus seiring berjalannya waktu, satu rekan kami pensiun, Ibu Rini, dan kami belum ada ketambahan SDM lagi. Akhirnya pekerjaan Ibu Rini di take over ke saya. Nah sekarang saya mengerjakan editing dokumen gereja. Nah ini nih yang buku yang warnanya cover kuning itu yang ada banyak sekali. Nah itu proses editingnya ada di saya, itu saya dan Romo-Romo. Sampai terbit berarti. Sampai terbit gitu. Dan akhirnya saya belajar jadi proofreader. Jadi proofreader harus baca, nggak boleh ada typo karena kalau nggak mungkin dong ya. Tapi nggak dibaca sih nggak mungkin. Gitu. Terus ya akhirnya jadi satu kesenangan sendiri karena dokumen gereja yang disebarkan ke umat Indonesia itu saya yang baca duluan. Gitu. Saya yang baca duluan, saya yang tahu duluan. Gitu. Berarti kalau kita perlu dokumen nanya aja ya. Iya, silakan. Isinya kita nggak usah baca. Iya. Nanti Kalau diceritain sama aja. Ceritain aja. Itu kurang lebih. Jadi yang nyusun itu gimana dong? Tertunda Akhirnya kan. Sampai sekarang belum beres berarti ya. Akhirnya membagi waktu, membagi pekerjaan. Nanti di satu waktu saya menyediakan waktu untuk ngerjain arsip. Terus kalau misalnya ada dokumen-dokumen masuk ya harus segera dikerjakan. Saya dengar itu dokumen di Dokpen itu pernah banyak kebanjiran ya? Pernah. Tahun lalu. Iya itu gimana tuh? Tahun lalu. Ya ampun tahun lalu. Itu tuh kami lagi kunjungan ke percetakan kami di Mardiwana di Bogor. Terus dapat telepon dari Mbak Vera HRD. Bene, kalian ada di mana? Buku-buku kalian kebanjiran di Purwakarta. Ya Tuhan, lemes banget Om. Purwakarta ini bukan kota ya, ya jalan di gudang kami itu lemes banget. Terus sampai di sana udah ya ampun lemes banget ya Om, karena itu banyak banget yang akhirnya tuh harus kami akhirnya nggak mungkin kami buang. Mau nangis banget cuma aduh aja gitu kayak ya ampun Tuhan, ini kita sayang ternyata banyak banget yang rusak. Cuma akhirnya kerja bakti hampir
hampir 1 minggu ya masih kalau nggak salah itu ya. Hampir 1 minggu dibantu juga sama Cici Melisa. Dibantuin sama teman-teman. Sama teman gitu. Jadi kita berjibaku. Iya. Berjibaku. Bener. Udah gitu saat itu tuh barengan, itu tuh bulan Desember tahun 2023. Berbarengan sama bos-bos sekretaris nih lagi rapat kerja di luar kota. Wah, terus kami udah, saya bingung kan ya, gimana ini Romo di sana lagi rapat, di sini kami juga repot gitu. Ya udah akhirnya kami ya aturlah, kami selamatkan yang bisa diselamatkan, yang memang sudah nggak bisa diselamatkan ya sudah kami buang. Tapi syukurnya masih cukup banyak yang bisa diselamatkan. Terus akhirnya kami sumbangkan ke seminari-seminari. Oh. Ada seminari tinggi sih kebanyakan gitu. Jadi ya puji Tuhan sih enggak sedih-sedih amat, tapi akhirnya itu kepake ke seminari. Kayak gitu kira-kira. Iya, itu dukanya tuh ya. Iya, sedih banget. Kayak kehilangan apa itu kan yang kita sayangi itu. Iya. Ya Mas itu gimana nih? Ya, kalau saya memang kebetulan ketika di Kerawang itu kan memang banyak terlibat pendidikan politik ya. Jadi memang Sempet ini nggak jadi caleg? sempat Berapa kali Mas? Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Iya. Jadi ini yang caleg dulu apa yang mana nih? Enggak, silakan aja. Jadi kalau yang Kerawang itu ya memang sukanya kita bertemu dengan orang baru. Itu bicara soal macam-macam terutama soal politik. Yang utama memang keterlibatan umat Katolik dalam politik ya. Entah sebagai pemilih, entah sebagai calon, atau entah sebagai yang terlibat dalam edukasi ya. Iya. Jadi memang itu sesuatu yang di umat Katolik memang belum banyak yang berminat untuk ke arah situ ya. Iya betul. Jadi memang perlu sosialisasi, perlu edukasi supaya makin banyak orang mau terlibat. Memang ada orang yang bilang politik itu kan kotor. Iya. Selalu kan berpikirnya begitu. Ngapain masuk ke politik? Iya. Ya memang faktanya memang begitu. Tapi kalau tidak ada orang yang mencoba secara benar itu juga nggak akan ada perubahan kan. Betul. Jadi kita Suara kita siapa yang menyalurkannya kalau nggak ada orang Katolik di situ kan? Jadi memang itu salah satu yang menjadi upaya yang kita lakukan ke berbagai keuskupan, termasuk juga ya kelompok orang muda, kelompok perempuan, yang sebetulnya mereka juga punya potensi untuk bersuara dan melakukan sesuatu untuk masyarakat gitu. Jadi salah satu yang membuat dinamika dan rasa senang juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang punya harapan baru tapi bertanya-tanya bagaimana caranya. Apakah mungkin di tengah situasi politik yang seperti itu yang orang anggap kotor itu kita masih bisa berbuat sesuatu gitu. Iya betul. Ya antara sukanya yang lain tuh ya bisa berkunjung ke tempat lain, ke pulau-pulau lain, keuskupan lain. Apa Mas Edi juga ngurusin ini calon-calon caleg-caleg ini yang mau kampanye segala macam itu? Kita tidak sampai ke arah situ, ke situ ya, tapi setidak-tidaknya mendata. Oh cuma mendata aja, jadi ada keuskupan, nih sekian banyak orang Katolik yang kemudian ikut kontestasi di tingkat DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, lalu yang DPR RI dari keuskupan itu siapa saja, lalu kemudian data itu dikumpulkan lalu dipantau berapa yang kemudian berhasil terpilih, berapa yang tidak. Jadi tapi itu lebih penting sih memang pendidikan berpolitiknya itu ya. Iya. Yang harus keterlibatan kita itu terutama yang dalam sebagai pemilih itu juga sesuatu yang masih kurang diminati. Berarti beberapa bulan yang lalu sibuk banget ya waktu. Ya lumayan. Waktu mau ini nih pemilihan umum. Betul ya. Oke, nah dari sekian banyak cerita-cerita yang menarik ini, tentu tidak juga terlepas dari apa yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lalu ya, yaitu 100 tahun KWI. Nah, dalam rangka 100 tahun KWI ini mungkin ada mau sedikit cerita lah ya, gimana nih suasana kerja. Ini dulu ngalamin juga gedung lama kan berarti kan, dan sekarang udah ini. Ada bedanya apa? Terus misalnya boleh gak cerita ada teman yang paling unik di sini yang boleh yang paling menyenangkan atau yang paling mencengkelkan? Boleh. Ya, gimana nih? Siapa yang mau mulai dulu silakan. Boleh deh aku. Ya, cewek-cewek lebih selalu ladies first. Kalau yang sulit ladies first. Tapi kalau yang enak saya dulu.
sesuai yang tadi lagi urutannya. Boleh. Jadi bagi aku bersyukur banget bahwa aku melewati dan bekerja dengan 3 atau 4 gedung. Jadi gedung Cut Mutia yang lama, yang baru sekarang, lalu saya pernah di Cikritiro waktu di KKM, lalu juga waktu Komkep ini di Cikini. Jadi KKM terpisah ya? Jadi sempat pada saat gedung KWI lama itu harus dibongkar dan harus dibangun lagi, mereka harus pindah. Dan ada di Cikini, ada Cikritiro. Ya bagi saya suka duka saya adalah sebetulnya pengalaman yang mengesankan bagi saya waktu saya di KKM. Kenapa? Karena Romo Markus Nurwidi Pranoto itu adalah dinas KKI, tapi juga dia sekretaris eksekutif dari Komisi Karya Misioner. Oleh karena itu kan ada 2 lembaga yang dijadikan satu Romo yang sama. Dengan uskup yang waktu itu Monsieur Edmund Woga, lalu ketua KKM-nya berganti menjadi Sutrisno Atmoko. Saya staf KKM sendiri, tapi saya juga satu ruangan dengan KKI. Ternyata itu membuat saya tuh happy karena mungkin pribadi saya extrovert ya. Jadi ada temen tuh makin seneng. Jadi bisa ngobrol kalau suka dukanya, misalnya lagi pekerjaannya lagi banyak ataupun lagi ada kegelisahan atau kegembiraan, itu bisa dirayakan bareng gitu. Dan ruangan kami cukup kecil, bahkan kalau ada yang kesana selalu kaget ngelihat ruangannya. Misalnya teman saya Adrian harus ada di pinggir. Jadi kalau dia ke WC, saya harus maju. Sampai gitu. Yang waktu itu Adrian bilang ini kantor kita tuh udah kayak bengkel. Kecil banget memang. Kecil banget. Kecil banget. Iya. Untuk 6 orang di dalamnya. Mungkin hanya ruangan ini juga hanya berapa 1/4 dari ruangan ini. Jadi itu suka dukanya dan gembira sih bahwa kami juga ada rutin untuk berdoa waktu itu. Jadi pagi berdoa, sebelum berdoa biasanya kita ngobrol dulu. Ada ruang makan, di situ kita bisa ngobrol, ada yang baca koran, ada yang baru sarapan, terus habis itu doa lalu kerja. Lalu aku bersyukur banget di terakhir aku sebelum dipindahkan, aku di ada kongres misi dan satu keuskupan 5 orang, bayangin ada 37, kami undang kali 5. Jadi itu proyek besar, tapi karena satu tim aku berasa aku bisa kuat karena mereka juga. Itu pengalaman yang aku juga masukkan dalam buku kisah kebersamaan KWI yang kemarin juga dikompetisikan. Itu pengalaman berharga aku sih. Terus sekarang pindah ke sini. Aku mau ngucapin berarti terima kasih ke Suster Yohana karena mereka sudah pensiun. Batan Mariam, Widodo, Adrian, Mas Anton gitu. Itu suatu pengalaman berharga. Yang ngeselin sekarang karena udah satu gedung di sini adalah ada teman-teman yang suka banget ngisengin gitu. Kayak Kelpus, kayak Pak Edi. Selalu ini ya pesan ya kepada kalian berdua supaya tidak iseng-iseng. Aku tahu aku polos tapi jangan isengin. Karena cewek itu udah mulai membuli, dia akan deketin lagi, berdamai lagi. Nah ini 2 nama ini ya. Contoh apa sih, diisengin gimana sih? Diisengin misalnya kemarin lagi kerja bakti 100 tahun kan. Saya memang tidak memilih untuk naik ke atas bawa kursi yang berat. Saya menunggu di bawah. Tapi dia bilang, Marisa nggak kerja, Marisa nggak enak aja. Lagi nunggu di sini, kursinya turun. Kalau kursinya turun juga aku ngangkat. Ini klarifikasi juga kalau bilang Marisa nggak kerja. Ini kesempatannya. Akhirnya ada podcast ini pembalasan. Ini suatu langkah healing bagi saya. Betul. Tapi kan mereka cuma gue Apa yang terpendam bisa keluar ya. Nggak jadi jerawat kan. Orang jadi glow. Karena udah keluar. Jadi hati-hati buat Jaltu sama Edi. Bagi 2 nama ini. Itulah. Cuman yang paling ini dong, paling dekat sama Cici. Paling dekat. Siapa nih yang paling dekat? Itu untuk KKM karena kami tiap hari ya. Kalau saat ini juga karena kami juga pernah terpisah Cikini. Aku waktu di Cikini juga karena mungkin sering banget makan bareng. Kita dulu makannya per lantai karena memang gak ada ruang makan. Komisi yang layak untuk jadi rumah makan akhirnya jadi rumah makan. Jadi bisa dibilang dinamikanya waktu itu ada Adela, ada Mbak Putri gitu di sana, terus Mas Didi, Pak Edi. Kembali lagi ditekankan dengan lagi-lagi Edi. Gitu. Giren. Iya. Nah tadi juga ada teman yang cerita katanya dulu kan di waktu ini gedung lama itu kan
satu komisi itu masuk ke dalam satu kamar kan, suatu ruangan kan, udah tertutup aja kerja di situ aja kan. Kalau sekarang kan terbuka kan. Nah itu rasanya lebih menyenangkan atau lebih risih deh? Yang bisa menjawab itu sebetulnya Cici Melisa sama Mas Adi. Karena ada di situ. Karena aku di Dokpen punya ruangan sendiri juga. Sekarang juga masih tersendiri. Iya, masih tersendiri gitu. Padahal kalau lihat suasana di kubikel tuh sebenarnya aku tuh sebenarnya kepengennya di kubikel. Sebenarnya pengennya kerja di Karena kubikel. jadi lebih bersosialisasi. Iya, jadi kelihatan sama teman-teman semuanya gitu. Nggak cuma rak lagi. Pintu lagi. Cuma iya udah disiapin ruangannya ya udah kerja di situ. Jadi ya belum ada bedanya sih. Hanya sekarang kalau ke toilet tuh jauh banget Om, jauh banget. Kan ruanganku di ujung sini nih, di dalam sini. Kalau ke toilet tuh harus jauh banget. Terus ya tapi akhirnya jadinya ketemu sama teman-teman sih mau nggak mau akhirnya Usulin dong bisa punya sepatu roda. Biar tinggal Atau eskalator jalan. Berdiri. cuma buat ke WC. Cuma buat ke toilet. jauh banget. Kayaknya itu sih karena mau ke toilet tuh jauh bener. Iya betul. Gimana nih? Mas yang ganteng. Ganteng sendiri. Ya sekarang sih memang beda ya. Dulu kami juga termasuk yang di dalam satu ruangan. Jadi memang apa yang kita lakukan ya biasanya dengan romo sekretaris saja. Iya. Sekarang bergabung dengan teman-teman ya baru-baru ini mulai mengalami perubahan sih. Yang jelas kedinginan. Oh AC-nya dingin. Karena kalau di ruangan sendiri dulu bisa kita atur sendiri. Oh Sekarang iya, mungkin sentral ya. Gak bisa sesuai dengan keinginan. Iya. Jadi yang lain sih mungkin pelan-pelan baru akan dirasakan setelah berproses karena kita pindah ini kan di tengah persiapan acara pemberkatan jadi gedung belum dan maksimal lah ya. Belum 100 tahun KWI jadi banyak hal yang masih kita tinggalkan juga untuk persiapan kegiatan lain gitu. Ya karena hampir seminggu saya ada di sini juga masih kesannya kan kosong aja lowongannya gitu ya. Belum betul-betul suasana kerjanya belum tercipta ya. Iya, kami sibuk di mana-mana. Iya, masih sibuk di mana-mana. Bersatu waktu makan aja. Baru ketemu ngobrol ya di situ. Karena ruang makannya cuma ada satu kan di gedung ini kan. Jadi mau nggak mau yang dari lantai 7 dan 6 tuh turun ke lantai 5. Jadi semua di sini ya? Iya. Harus di sini ya. Begitu. Iya. Ada teman atau apa yang bisa disapa kayak Mbak Lisa ini? Waduh. Siapa kalau di KWI saya sapa semua. Punya musuh nggak? Musuh saya nggak tahu, mungkin saya nggak tahu kalau saya punya musuh, tapi kayaknya enggak deh. Main apa di politik? Tapi gak ada. Mbak Bene punya seseorang yang Ada banget, ada. Enggak, sebenarnya kan saya sendiri sih, Mas Bram ini, Mas Bram itu kalau udah ngobrol sama orang tuh lupa sama pekerjaannya. Aduh, ini suka bikin pusing, bener pusing. Tolong ya Mas Bram, kalau nonton ini, tolong Mas Bram dikurangin ngobrolnya ya. Bener deh, aduh kalau udah ngobrol suka nggak berhenti dan jadi lupa, jadi nggak ingat sama kerjaan sama sekali. Oh gitu ya. Ya, jadi kan kita tunda-tunda semuanya. Jadi ada 3 orang nih ya. Iya, 3 orang. Iya, oke deh. Ya mudah-mudahan. Ini kan kita bukan mau jelek-jelekin, tapi kita merasa bahwa ini adalah keluarga kita sendiri. Adik kakak aja kan punya sifat yang berbeda kan kadang-kadang. Tapi dengan cara seperti ini kita yang buktiin, kita itu peduli loh sama teman kita yang sekerja. Dan kita itu juga bisa mau ngertiin mereka. Dan mudah-mudahan mereka juga mau ngertiin kita kan, gitu kan, saling mengerti. Nah, untuk yang 100 tahun ini punya harapan apa nih masing-masing ke depan? Gaji naik misalnya. Pasti. Dapat kredit rumah. Apa nih harapannya? Kalau aku mungkin harapannya supaya KWI semakin membuka dirinya ya, supaya semakin banyak orang tahu apa itu KWI. Karena saya sendiri jujur waktu itu nggak tahu KWI. Semakin tahu apa itu Konferensi Wali Gereja Indonesia, bersyukur bahwa dengan ada Komsos KWI, semakin kami dikenal dengan podcast ini pun, kita pun semakin ini dikenal. kan kita salah satu promosi ya. Inilah wajah-wajah di dalam gedung KWI ya.
yang penuh sukacita. Itu yang penting gitu, yang penuh sukacita. Penuh sukacita dan harapannya ya semakin kita menjadi satu keluarga yang penuh cinta Tuhan. Kita tahu bahwa KW itu dilandaskan nama Tuhan Yesus. Jadi berasa bahwa semoga segala pengajaran Tuhan itu menjadi dasar dari misi kami masing-masing komisi. Semoga tali persaudaraan dan kekeluargaan baik uskup maupun romonya maupun kami karyawan bisa menjadi semakin erat satu sama lain, yang selalu berharap terbaik untuk baik romonya maupun untuk uskupnya gitu. Itu sih harapannya gitu. Dan semakin pekat terhadap lingkungan sekitar. Kalau memang ada beberapa hal masing-masing komisi ya, kayak misalnya Komkap mengetahui bahwa AI semakin terlihat seperti itu, dan bahwa toleransi harus dijaga. Kami semakin bisa peka terhadap itu, dan untungnya memang ada program itu. Misalnya Temu Kebangsaan untuk lintas agama, dan juga untuk AI kami sudah punya pengurus baru, Mas Damar dan Mbak Lisa. Khusus AI. Jadi dia bisa memberi kami, apalagi bulan depan kita akan ada rapat pleno 18 sampai 21 Juni. Jadi topik ini juga akan menjadi topik dalam rapat pleno. Jadi dengan kepekaan ini kami tahu bahwa kami bisa membantu di kuskupan-kuskupan modul-modul yang bisa mendampingi OMK akhirnya gitu. Jangan sampai karyawannya di AI kan. Jangan dong. Iya dong. Duduk di sana AI semua. Kita yang nonton aja. Lah kita di sini. Nangis di pojokan. Nangis di pojokan. Ya itu harapannya. Oke. Selama ini hubungan dengan para romo gimana? Baik-baik saja. Di beda aja. Ya namanya berhubungan sama orang lain ya Om ya. Ya ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang enggak. Itu macam-macam deh. Tapi nggak usah ceritain lah ya. Jangan. Iya. Iya. Oke, gimana nih harapannya Mbak Mene? Kalau Cici tadi harapannya KWI ke eksternal gitu ya. Kalau saya sih sederhana. Kantor kita tuh udah bagus nih. Kantor kita udah bagus, suasana kerjanya sudah sangat nyaman. Itu mudah-mudahan sih bikin kinerja karyawannya tuh semakin baik lagi. Karena bagaimanapun kita ini ada di sini itu untuk melayani para uskup dan juga melayani umat Katolik Indonesia. Itu aja. Oke. Satu lagi Mas Ganteng. Tadi kan ditanya soal harapannya apa gaji naik gitu. Saya jangankan gaji naik, gaji bisa turunnya udah seneng. Bukan, daripada nggak turun gajinya kan nggak dapat gaji. Harus turun kan, kalau nggak diterima. Iya. Gaji turun aja saya seneng, apalagi kalau gajinya naik kan gitu. Amin. Tapi yang jelas memang seperti Benny bilang tadi ya, gedung baru, kesempatan baru, fasilitas baru itu harapannya membawa semangat baru, lalu kinerja yang semakin baik. Karena orang akan lihat, wah KWI gedungnya mentereng banget. Kalau pelayanannya gitu-gitu aja ya. Mungkin akan bertanya-tanya, sama aja ternyata, atau kemudian loh kok nggak seimbang dengan apa fasilitas yang dimiliki atau kesempatannya. Saya rasa itu aja sih. Ya, mudah-mudahan harapan ini juga didengar ya sama teman-teman yang lain yang nonton podcast kita ini. Sama-sama saling memicu semangatnya. Kita introspeksi diri juga kan. Merefleksikan diri kita sejauh mana kita itu sudah melibatkan diri kita untuk karya kemanusiaan dan karya iman yang ada di KWI ini. Ya, amin. Oke, terima kasih atas pembicaraannya, sangat menarik dan inspiratif. Sobat Komsos, demikianlah program Koki kali ini. Kita akan berjumpa kembali dengan tema pembicaraan yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.